Selamat pagi teman-temanku yang baik dimanapun Anda berada pada pagi yang cerah ini. Pada pagi yang cerah ini saya ingin berbagi kepada Anda mengenai pengalaman atau kisah hidup Santa Cecilia, seorang perawan dan martir. Santa Cecilia, ia lahir dari seorang keluarga bangsawan Romawi kuno. Tanggal lahirnya serta bulan serta tahunnya tidak diketahui secara pasti, tetapi hal itu tidaklah terlalu esensial untuk kita bicarakan pada kesempatan ini. Tetapi pada kesempatan ini saya akan berbagi kepada Anda mengenai pengalaman iman yang radikal. Pengalaman iman yang radikal yang dialami oleh Santa Cecilia tersebut. Bagaimanakah pengalaman imannya itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Santa Cecilia, seorang gadis. Dia menolak untuk menikah dengan Almacius, seorang penguasa Romawi pada saat itu. Ketika dia menolak ingin menikah dengan Almacius tersebut, maka dia dikenakan sanksi, di mana dia melawan kekuasaan, melawan paksaan atau hendak semena-mena seorang penguasa Romawi tersebut. Oleh sebab itu, Santa Cecilia diberi sanksi, yaitu dia dibakar hidup-hidup. Tetapi dalam situasi demikian, rencana Tuhan lain terhadap dirinya, di mana dia ketika dibakar tidak ada hangus tubuhnya. Itu merupakan sebuah keajaiban bagi seseorang pengikut Kristus. Setelah itu, dia pun dipenggal kepalanya, dan kepala yang dipenggal itu merebah ke lantai. Tetapi terjadi juga mujizat pada Santa Cecilia tersebut, di mana setelah dipenggal kepalanya, dia tidak langsung mati, tetapi dia masih hidup sekitar 3 hari. Itu merupakan mujizat yang sangat luar biasa jika kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika orang dibunuh atau dipenggal kepalanya, dengan demikian saya pikir dengan durasi yang begitu singkat, durasi waktunya dia akan segera mati. Tetapi Santa Cecilia tidak mengalami hal itu, di mana dia masih hidup sekitar 3 hari. Apa sebenarnya maksud dan apa sebenarnya makna hidup selama 3 hari setelah dipenggal kepalanya? Yaitu di mana Santa Cecilia sebagai pengikut Kristus itu yang radikal, dia sangat mengimani Kristus, makanya dia dapat mempertahankan keperawanannya dan menjadi martir. Artinya di sini karya Tuhan melampaui akal manusia. Jika manusia melihat hal itu, dia dipenggal kepalanya tapi tidak mati, pastilah hati manusia yang meninggal itu memberontak.
Ada apa dengan orang ini? Siapa sebenarnya orang ini? Kuasa apa yang merasukinya sampai hal itu bisa terjadi? Teman-temanku yang baik, dimanapun Anda berada, Santa Cecilia tersebut melakukan hal itu karena ia mengimani Kristus, mengalami Kristus di dalam hatinya. Maka ia dapat mempertahankan keperawanannya dan dapat mengorbankan dirinya sebagai martir, sebagai saksi Kristus yang radikal. Dalam kehidupan kita sehari-hari pada zaman modern ini, kita tidak harus dituntut menjadi seorang martir sebagai saksi Kristus, tetapi dengan cara hidup kita, cara hidup yang baik, cara hidup yang menjadi contoh, cara hidup sebagai pengikut Kristus, itu merupakan sudah menjadi kesaksian hidup kita. Tetapi Santa Cecilia, setelah dia mengalami proses pembantaian, katanya itu dipenggal kepalanya, kemudian dia dimakamkan. Saya pikir sekitar 14 abad lamanya kembali kuburannya digali kembali. Tetapi hal itu, kuburannya yang digali kembali itu, jenazahnya masih utuh. Maka orang-orang yang ada di sekitar kota Roma hampir keseluruhan berbondong-bondong menghampiri jenazah Cecilia tersebut, ingin melihat. Maka di situ banyak terjadi mujizat terhadap orang kudus ini, yaitu Santa Cecilia. Saudara dan saudariku yang baik, teman-temanku yang baik, apapun Anda sebagai pengikut Kristus, bahwa badan insani itu bisa menunjukkan, badan insani merupakan bisa menjadi saksi, yaitu dengan badan insani Santa Cecilia yang masih butuh, di mana dia menjadi saksi Kristus. Badannya saja masih butuh, apalagi jiwanya. Pasti sudah bersama para kudus di surga, bersama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menikmati kehidupan surgawi tersebut, yang dimana kebahagiaan dapat dirasakan, ditemukan bersama Tuhan Yesus Kristus dan bersama para kudus di surga. Pada kesempatan ini juga, di zaman modern ini, seorang Beato Carlo Acutis itu menjadi saksi iman, di mana dia mengatakan jalan menuju surga, jalan tol menuju surga adalah Ekaristi. Ini adalah hasil refleksi yang mendalam, hasil hubungan yang erat, kerinduan dengan Tuhan. Makanya kata-kata itu berasal dari dua rohani yang mendalam. Dan orang-orang seperti itu, Santa Cecilia, Carlo Acutis, menjadi saksi Kristus yang cukup radikal, menjadi contoh untuk kita semua, agar kehidupan kita di dunia ini semakin mengalami kedamaian, kebahagiaan, agar dunia ini seperti yang dikatakan Carlo Acutis dapat kita rasakan kehadiran Tuhan menciptakan surga di dunia. Dengan demikian, kehidupan rohani yang baik membina kehidupan spiritual kita yang baik sehari-hari. Di situ kita semakin hari mengasah budi kita, semakin peka terhadap suara yang bening, suara yang bening yang menyapa sangkar suci kita, yaitu suara Sang Ilahi yang membawa kesejukan, kedamaian, dan juga kebahagiaan. Karena kebahagiaan yang sejati itu, karena kebahagiaan yang mutlak itu
karena cinta agape itu hanya kita peroleh dari Yesus Kristus, sang sumber cinta tersebut. Dan hal itu hanya dapat kita temukan ketika kita berani memasuki suasana hening, rana keheningan, yaitu di mana kita berdoa kepada Tuhan secara lebih mendalam, lebih mengalami kerinduan, lebih mengalami kemesraan dengan Tuhan, maka hidup kita menjadi bahagia dimanapun kita bereksistensi. Maka kita akan dapat menjalani hidup dalam situasi saat ini, situasi wabah pandemi COVID-19 ini, dengan lebih bersabar, dengan lebih bahagia, dengan menerima situasi ini sebagai pengalaman, sebagai pengalaman saya pikir bisa dikatakan indah dan juga bisa kita katakan kurang indah. Tetapi bagaimana cara kita memaknai pengalaman masa pandemi ini, yaitu kita terlebih khusus menahan diri agar tidak keluar. Maka dengan demikian menahan diri dalam kesendirian, di situ ada kejenuhan. Tapi bagaimana kita menikmati kesendirian kita? Apakah kita mengalami kekosongan, yaitu nihilisme? Tetapi yang mau saya tawarkan, agar kita tidak mengalami kekosongan, mari kita membaca buku-buku baik, buku-buku rohani seperti ini kan, orang-orang kudus, baik membaca buku ya yang Anda sukai, baik mengembangkan hobi-hobi Anda, maka Anda akan menjadi lebih bahagia. Maka hidup Anda tidak menjadi kosong, gitu kan? Tapi hidup Anda lebih berisi. Tetapi yang mau saya tawarkan yaitu mengenai kekayaan spiritual. Ya. Meskipun Anda sendirian dalam situasi pandemi ini, menahan diri, menjaga jarak, mengikuti protokol kesehatan, Anda tetaplah berbahagia dengan diri sendiri, dengan menjaga jarak, dengan saya pikir sedikit memisahkan diri terhadap keramaian, gitu kan. Dengan kesendirian kita dapat berkomunikasi kepada diri kita secara mendalam, dan itu membantu kita mengetahui, memahami diri kita dan memahami sang pencipta kita. Dan juga yang saya tawarkan, agar Anda dalam kesendirian jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan, terutama pada masa pasca ini, di mana Kristus yang telah bangkit pasti akan menghibur kita dengan tangan serta cintanya yang begitu besar dan mengagumkan kepada kita sebagai ciptaan dan anak-anaknya yang segambar dengan Dia. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Mantap.